Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakak yang baik rahmati Allah. Tadi di surat Yusuf 12 ayat 83. Ini cerita tentang bagaimana Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan orang terdekatnya. Siapa ujian Nabi Yusuf? Nabi Yusuf punya adik-beradik. Ada yang mengatakan itu beda ibu. Tapi yang jelas sakit tuh Nabi Yakub. Kenapa kok yang sakit Nabi Yakub? Karena itu anak kandung. Ujiannya ya Masya Allah. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Wa inna lasadiqun. Wa inna lasadiqun. Apa tuh wa inna lasadiqun? Kami benar kok, kata adik-beradiknya Nabi Yusuf. Yang kami lakukan ini benar kok. Marah Nabi Yakub, kesal dia. Apa dijawab Nabi Yakub? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini udah pernah saya bahas kemarin, sempat saya bahas sedikit waktu di distribusi akhbar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kau yang bikin kerusakan, ya kan? Tapi kau tak merasa sedang bikin kerusakan. Maka saat itu Nabi Yakub alaihissalam menggunakan kalimat. Nah, maka saya mau notes ini. Kalau yang orang yang bikin salah terus ngerasa benar itu kan udah biasa kita bahas kan. Tahu enggak? Dia yang bikin masalah, dia yang salah, dia yang marah. Kita negur dia negur nyerang balik. Kita kasih tahu, dia malah ngegas. Pokoknya ini nih menurut saya udah skip lah, udah terlalu sering dibahas di SMK. Saya tidak mau buang-buang waktu lagi bahas orang ini gitu. Jangan bikin orang bodoh terkenal gitu. Tapi ada kata-kata yang saya mau notes pagi hari ini. Tadi itu pas saya lihat kok menarik ayat ini. Fasobrun jamil. Nabi Yakub kangen dan rindu sama dua anaknya. Rindu sama Nabi Yusuf dan sama Bunyamin.
sama abang-abangnya udah gak bisa dipercaya gitu. Cuman di sini gitu. Fasobrun jamil. Sobrun itu artinya menahan, sobaro itu artinya tetap on the track. Kakak kok masih tetap tutup aurat? Kan pertolongan Allah tidak datang-datang. Ya aku tetap menutup aurat. Nah ini perintah Allah. Hajatku dikabulkan itu bab yang lain. Itu namanya sobrun. Fasobrun jamil. Gimana nih fasobrun jamil? Ya tetap elegan gitu, tetap tenang. Kalau kata Sidak Hulu tuh nuan tenang, tenang magang, tenang aja. Lu tenang bro. Fasobrun jamil. Di balik kata-kata sobrun jamil itu ada husnuzon, prasangka baik, ada yakin sama Allah, ada harap-harap cemas, ada doa, ada munajat, ada muhasabah, introspeksi, bercampur-campur. Maka di lock dengan sebuah kata yang menurut saya pagi hari ini menarik untuk kita bahas, fasobrun jamil. Saya baca salah satu tulisan. Saya baru dipecat Ustaz, lama dipecat, tidak punya pekerjaan, anak istri begini. Diam saya, merenung. Tidak apa-apa. Mungkin dinosaurusnya mau berenang, waterboom kali. Nah, siapa yang mau minum air dinosaurus sih bagus. Nah, sama kayak gini kan, ngadapin budak kecil, dia fasobrun jamil, ya namanya anak-anak. Coba kalau Bang Irfan keliling-keliling kayak gitu masukkan dinosaurus, dia saya masukkan dalam gelas dia. Kalau Zidane tidak apa-apa, nama gak anak-anak. Saya dulu gitu kecil lah, bikin air tawar. Nanti dia akan ingat seumur hidupnya gitu. Kecil-kecil dulu pernah kena doakan, ya kan? Dibawa ke SMK. Kita tidak pernah tahu nanti jadi apa, pesaknya gimana. Karena saya diajarkan sama orang-orang tua saya sama untuk doa yang baik-baik. Insya Allah langsung isi. Nah, minum lo air dinosaurus. Fasobrun jamil ini teman-teman adalah kita walaupun kondisi tidak ideal, misalnya duit pas, terus antum tuh ketemu sama orang yang tetap senyum. Sehat Pak? Sehat. Apalah tips atau trik yang bisa dilakukan supaya kita bisa tetap istiqomah di dalam posisi fasobrun jamil? Antum sakit, tapi antum bilang insya Allah sembuh, sehat, kan tidak ada penyakit kecuali. Jadi fasobrun jamil itu adalah output dari cara kita merespon apa yang sedang Allah kasih. Bang, apa lagi terkenal loh, apa lagi hebat, apa lagi di atas. Ya itu sementara. Itu sobrun jamil namanya. Apa sobrun jamil itu ya? Kalau saya tuh nyebutnya tuh lapis-lapis kesadaran. Istri marah-marah, sebentar, dia marah nih, benar-benar marah atau? Nah, kita tak terpancing gitu dengan kondisi sekitar tuh, enggak ada urusan. Kan Nabi Yakub nengok kanan kirinya kesal 10 anaknya. Kalau mungkin lama akhir zaman dikutuk jadi
batu cincin semuanya. Saya taunya Saiful Jamil. Siapa Saiful Jamil tuh? Fasobrun jamil. Fasobrun jamil ini teman-teman, antum hari ini punya masalah, terus istri udah, bang gimana dong bang, bang gimana bang? Kata suaminya, doakan ya sayang ya, insya Allah saya akan keluar rumah lagi, cari rezeki lagi, jemput rezeki lagi. Doakan, doakan, sholat duha dulu, sholat. Abang sholat terus, gak kaya-kaya. Bentar saya lagi di download sedikit lagi. Bang balas bang, enak aja dia gangguin kita, nggak terima saya, aku tuh nggak bisa diginiin. Capek mulut. Tenang, nuan tenang. Ada apa di situ? Ada khauf. Tengok jamaah polos kali. Saiful Jamil tuh penyanyi dangdut sepo, sedih benci. Dimakan umpan saya. YouTube kenapa? YouTube baik-baik saja. Dan coba cek YouTube dan kayaknya di sini aman. Allah bikin kita terkenal. Allah bikin kita naik ke permukaan. Allah bikin kita di atas. Nah, materinya apa sih hari ini? Apa judul kita hari ini? Fasobrun jamil. Nah, tadi sempat muter-muter Ustaz. Oh, mungkin dia lagi jalan-jalan YouTube-nya. Inilah fasobrun jamil. Materinya dibahas apa? Masa aku tidak sadar saya SMK nih? Hidup. Saya ngomong tadi fasobrun jamil. Jadi ayat dinosaurus. Marah? Enggak lah. Kan zina. Coba kalau Bang Irfan tadi saya bilang segambreng-gambreng gitu masukkan dinosaurus. Saya celupkan depan rumah bibi nanti ada kolam. Jadilah dinosaurus itu saya bilang. Coba ingat-ingat. Apalagi yang membuat antum bisa sobrun jamil? Pertama kan fasobrun jamil. Apa fasobrun jamil? Fasobrun jamil itu artinya kesadaran berlapis-lapis. Aku tadi sih bilang lapis-lapis kesadaran. Ini makan kue lapis ya, lapis-lapis kesadaran. Apa yang pertama di sini ada prasangka baik. Termasuklah kalimat yang saya bilang TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Umrah terlalu mudah bagi Allah. Haji terlalu mudah bagi Allah. Sembuh terlalu mudah bagi Allah. Sehat terlalu mudah bagi Allah. Apa sih yang sulit bagi Allah tuh? Tapi ingat teman-teman semua, ingat di balik prasangka baik ini, di balik prasangka baik ini ada harga yang harus dibayar, yaitu proses. Ini loh yang orang tak kuat. Allah menciptakan bumi dan langit berapa masa? Fi sittati ayyam. 7. Itu berubah Quran baru. Gimana? Allah bisa bikin kun fayakun. Kenapa fi sittati ayyam? Allah ngajarkan kita proses. Antum
Lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, dan cerita itu dicatat Allah, dijadikan syariat yang hari ini datangi orang berbondong-bondong seluruh dunia. Apa? Sa'i, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Terakhir finish di Marwah. Apa itu? Sa'i. Tahu tak orang-orang yang umroh tuh, kalau sa'i itu ngambil syariatnya siapa? Belajar dari apa? Belajar dari siapa? Oh, belajar dari Siti Hajar. Apa pelajaran paling mahal dari sa'i itu? Yang paling mahal adalah berlari, berprosesnya dari Sofa ke Marwah, keluar Zam-Zamnya di bawah kaki Ismail. Yang itu jelas-jelas kaki Ismail ditempatkan di dekat Ka'bah. Keluarnya tidak di Sofa, tidak di Marwah, tapi larinya Sofa. Namanya sa'yun. Sin Ain ya, sa'aya. Sa'yun, usaha, progres, proses. Keluar Zam-Zam. Tapi kalau tidak ada prosesnya, tidak ada Sofa Marwah, tak keluarlah Zam-Zam. Orang lupa untuk mengeluarkan Zam-Zam harus ada Sofa Marwah. Yang bagi Siti Hajar saat itu, dia sudah hampir putus asa. Manalah air ini tak dapat. Kalau kita kan cuma 7, Siti Hajar itu kan sampai tak terhingga dah, tak terhitung berapa kali gitu. Balik tuh mau nengok anak, bukan ngecek ada air ke tak ada. Begitu dicek loh, kan tidak mungkin Siti Hajar bikin instastory tahu gini, ya Allah, tak ada aku berlari. Gitu tak? Siti Hajar tidak selebay kita. Bisa dipahami kira-kira? Abang-abang yang hari ini sedang berproses jualan, dagang, buka usaha, bayangkan ya, umroh sekarang tuh kan bisa minum Zam-Zam, sa'i sekarang tuh ada AC, di lantai 3 ada skuter, tinggal ngegas ya, jalan. Masih komplain, cobalah mulut itu tak sekolah. Inilah itulah. Cuman zaman dulu padang pasir kering kerontang yang di Fata Morgana. Proses yang bikin orang banyak tumbang. Apalagi tips dan trik Ustadz supaya kita tetap bisa sobrun jamil. Tancap dan tulis besar-besar di otakmu, di hatimu, di dalam kesadaranmu bahwasanya semua ini adalah skor sementara. Universitas kehidupan ini teman-teman, universitas kehidupan ini ngajarkan kita apapun yang sedang terjadi itu semua masih skor sementara. Sehat sementara tidak sehat, bisa sewaktu tertentu sakit. Antum lihat manusia bikin bangunan, bikin gedung bertahun-tahun, termasuk Munzalan Tower. Begitu gempa, detik hitungan habis selesai. Likuifasi Palu itu kalau tidak salah saya 11 detik lebih, hampir 12 detik hilang, bergulung. Apa yang bikin antum tetap semangat, Kak? Ini skor sementara. Kenapa kakak tetap semangat nolong orang lain, bantu orang dan segala macam? Skor sementara.
Jualan bubur ayam kampung, keliling kampung sudah 15 tahun. Alhamdulillah sekarang mangkal di jalan raya, pakai motor, pembeli datang sendiri. Alhamdulillah. Tukang bubur naik haji insyaallah. Itu doa saya. Abang sabar-sabar, tenang-tenang. Ada batas sobrun jamil, sabar itu tak ada batas. Jadi salah kalau ada orang tuh pernah dengar, sabar ini ada batasnya, berarti dia belum sabar. Sobrun, satu kata, fasobrun itu udah kata yang istimewa, ditambah dengan fasobrun jamil. Maka nanti malaikat-malaikat itu akan memanggil orang-orang itu, menyapa para ahli surga itu dengan salamun alaikum bima sobartum. Nih, surat 13 Ar-Ra'd. ayat 24. Kalau nih udah sekolah di luar negeri jauh-jauh masih gak jualan bubur, untuk apa sekolah ke luar negeri? Tidak kita balas, kita diam, ya orang ngomong gitu. Itu namanya sobrun jamil. Saya kalau ikutkan serang balik orang itu. Macam hidup kau pakus ya, gitu ya. Kau sudah tua, mampus ya, oh enak sekali dulu. Asli. Tapi yang udah. Ayo, salamun alaikum. Salamun alaikum. Bima sabartum. Bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum. Bima sabartum. Bima sabartum. Banyak gak kejadian di kehidupan ini yang tak sesuai dengan maunya kita. Terus kita tetap terus berbuat baik, tetap melakukan amal soleh, tetap nolong orang, tetap bantu orang, tetap berkata-kata yang baik, tetap sopan sama siapapun. Itu namanya sobrun jamil. Saya bilang kemarin, ada amalan badan, ada amalan harta, ada amalan hati. Kita di Universitas Kehidupan ini belajar apa? Belajar tentang amalan hati. Nunjuk muka siapa? Nunjuk muka sendiri. Berhasil lah tuh jalani kehidupan ini. Kan pagi ini dikasih kunci jawaban. Nanti habis selesai SMK sampai mau tidur, itulah ujiannya. Untuk satu hari ini ketemu siapapun. Aduh Kiai, ampun Kiai. Pagi SMK balik rumah langsung dapat ujian. Oh, saya bilang bukan cuma antum, ujiannya nasional. Nal katanya. Oh, namanya Zainal, bukan Pak Kiai. Siapa namanya? Namanya nasional. Oh, nasional namanya. Dia mau masukkan anaknya ke pondok. Yang mana yang mau masuk pondok? Pak, itu Pak Kiai. Pak, coba dipanggil sini. Nah. Namanya Zainal, kata Pak Kiai. Polos Kiai ini. Bukan Pak Kiai, namanya nasional. Oh, nasional. Coba diulang. Yang kita sedang pelajari beberapa waktu hari ini adalah amalan hati. Nunjuk muka sendiri. Orang, oh saya nggak bisa begini. Wah, ngomel-ngomel dia. Oh, bapak ini nih masukkan X-ray baru tahu. Di bandara ngomel-ngomel, enak kan masukkan X-ray kan, scan paku apa semua dalam perutnya. Ribet banget sih safar. Antum coba lihat orang kalau lagi jalan tuh. Makanya Umar bin Khattab bilang kalau melihat orang tuh lihat pada saat sedang safar. Tingkah laku asli itu nampak. Ribut, macam dia yang paling tahu semuanya. Bila ibu
kesini nih, oh saya adalah 20 tahun yang lalu. Nah, 20 tahun yang lalu dibanding-bandingkan sama sekarang. Asal nak cabe. Bahasa Arab tak pandai, ngomong tak bisa, ribut. Pokoknya ada ya dia tuh. Kita udah jalan duluan, dia ketinggalan di WC, terkunci di kamar mandi. Pokoknya kita gate 27, dia gate 25. Ketinggalan. Bu sebelah sini, bu sebelah sini, bu. Enggak, saya sini ya. Terpelecok, jatuh. Saya Pak kalau pergi umroh, kalau pergi ke Mesir itu saya tinggalkan di Gramet itu. Paham tak tuh? Begitu dunia ini itu akan berhadapan dengan bentuk-bentuk manusia yang begitu tuh, yang lucu-lucu, asli lucu. Saya tak. Siapa yang pernah jalan safar sama orang lebih dari 5 hari, umroh atau apa gitu, nengok tak kelakuan manusia, lucu-lucu kan? Hah? Macam budak kecil. Cuma nak bikin air dinosaurus tadi tak ada yang dikerjakan. Kita bu nanti kumpul ya jam sekian. Kita udah kumpul semua, dia baru datang dengan kantong belanjaannya. Oh, ayah kata dia. Ayah, kita nunggu dia. Tenang. Tanyalah sama yang punya travel umroh tuh. Tanya sama yang biasa bawa jamaah umroh. Asli. Apa tuh? Fasobrun jamil. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Ternyata ada pintu surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang punya sabrun jamil. Tadi saya menyampaikan tentang skor sementara, proses, prasangka baik. Apalah penutupnya? Saya tidak tahu ya bagi antum ini pas atau tidak, tapi saya secara pribadi menuliskan ini di otak saya dan di hati saya. Saya tulis ini sebagai kalimat motivasi untuk tetap bisa bertahan dalam kebaikan. Apalah kira-kira? Ini kalimat saya tancap kuat-kuat dan tidak saya cabut dari dulu, dari 2012 memulai Munzalah. Dimanapun saya berada, lagi ngapain pun, apapun tempatnya, entah itu lagi naik pesawat, entah itu lagi naik kapal, entah itu lagi keluar kota, entah itu lagi mungkin deal-dealan ketemu sama orang untuk bisnis, entah itu lagi ngerintis kebaikan, apapun lah, pasti saya tutup dengan pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Jadi saya semangat untuk jalankan itu, apapun lah itu. Orang bilang, apa sih kau mikul beras? Ya, aku mikul beras ya karena mengharapkan pertolongan Allah, bukan bantuan manusia. Karena udah pernah kecewa kan? Kan udah saya sampaikan, mengharap pada manusia. Mau pula diganti? Oh, air dinosaurus untuk kenang-kenangan. Sikit yang minum boleh guys. Ambil barokahnya. Oh, ambil barokahnya ya. Siapa tahu.
Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Coba jawab jujur. Ngapa lah orang tuh kalau berdoa tuh suka kayak asal lewat ya gitu? Tak ada rasa ngapa? Ya karena masih ada manusia di hatinya. Ada makhluk. Ini memang tadi malam saya sampaikan kan, memang memang orang itu tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan, tapi kita menjadikan orang itu sebagai Tuhan. Ayo mah kita ke rumah si fulan mah, cuma dia yang bisa nolong kita nih. Nah, cuma dia yang bisa nolong kita. Batal tak Al-Fatihahnya? Batal Al-Fatihahnya langsung. Iya karena berdua, iya karena stain kok. Cuma orang kaya itu yang bisa nolong. Papa udah coba datang kemana-mana nggak bisa, cuma dia yang bisa bantu kita. Loh, kok cuma dia yang bisa bantu kita? Yang disebut dia itu manusia. Habis batal Al-Fatihah. Maka saya catatkan besar-besar di sini. Pertolongan Allah itu, coba bilang. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Tulis, cetak yang bagus, tempel di semua ruangan wakil pengasuh apa segala macam. Instruksi langsung catat. Ini 4 nih. Fasobrun jamil, 1 prasangka baik, terlalu mudah bagi Allah. 2 jangan lupa tunaikan prosesnya, lakukan prosesnya. Ingat apapun yang terjadi ini skor sementara. Nah poin nomor 4 tulis besar-besar. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Oh, kabelnya tidak nampak. Bahkan pertolongan Allah dekat kan? Antum tak bisa nengok, datang orangnya. Amat sangat dekat sekali. Pertolongan Allah itu pasti datang, pasti datang. Jadi kalau disingkat pertolongan Allah itu sangat dekat sekali, disingkat pasti. Apa singkatannya? Pasti. Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Disingkat? Pasti. Oh. Saya yuk tukaran posisi yuk. Antum jadi saya. Pegang nih HP, jadi admin 1 hari. Putuskanlah. Mau gitu? Hah? Ngurus Semarang tuh ngurus apa aja? Ngurus Semarang aja. Pasti pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Apa artinya? Depan mata pertolongan itu. Cuma hati kita kotor, tak nampak. Hati kita ngomel-ngomel, tak terasa. Saya sekarang ini lagi belajar mensyukuri hal-hal kecil itu. Keluar sekeluarga, saya, istri. Ini tahadus binikmah ya, tahadus binikmah. Semoga Allah jadikan ini sebagai ladang tambahan untuk saya semakin bersyukur gitu. Karena kan doanya tiap mau makan kan menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Betul tak? Jadi Isya tuh kami jalan menjelang Isya gitu. Begitu sampai di destinasi tempat tujuan, dari maghrib tuh udah jalan, maghrib naik sholat dulu. Sholat, habis itu baru belanja, beli barang, ada kebutuhan. Udah selesai, jalan lagi kan? Selesai jalan ke destinasi yang kedua. Di tempat yang A, dapat barangnya, carilah ke toko yang nomor 2. Mungkin ada barangnya, mau cari pegantungan baju. Ternyata begitu sampai, udah azan Isya. Masuklah kami sholat di musola kecil di tempat yang di
toko itu tuh isinya tuh sekeluarga gitu. Saya tuh bersyukur sama Allah gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu bagi antum hal yang kecil. Bagi saya tuh saya belajar untuk mensyukuri hal kecil. Ayo anak-anak, sholat dulu yuk, sholat yuk. Dah kita semuanya sholat semuanya ambil wudu satu-satu dulu. Saya tuh waktu itu, oh ya Allah mahal ini. Kan ada orang kalau diajak sama suaminya atau diajak sama istrinya sholat, sholat dulu, kau ya dulu. Gampang bakunya. Oh. Ya kan? Ada yang istrinya udah solehah gitu, dapat suaminya error. Nggak sama sih, cuma mirip Fir'aun gitu. Ada yang sebaliknya, istrinya yang error, suaminya betul. Nah di situ teman-teman saya ngerasakan itu, oh ini indah pertolongan Allah, rezeki anak-anak. Katanya dunia hari ini sedang error, sedang kacau, semua orang-orang mau mukul rata kan, semua samsut, semua error, semua enggak, masih ada pengecualian. Allah bisa bikin keluarga kita berbeda dengan keluarga yang lain. Allah bisa bikin rumah tangga kita berbeda sama rumah tangga yang lain. Nikmat-nikmat kecil, makan, duduk melantai, lauk-lauk dadar gitu, nggak ada sedih, apa yang ada sedih kan? Sama aja gitu, pergi ke mall sekali makan berapa gitu, bayar, makan di rumah, lauk ini, nggak ada sedih, sama ya. Itu yang tadi saya bilang, fasobrun jamil ini akan tetap bertahan, antum akan tetap elegan menjalani kehidupan ini, ndak gerasa gerusuk, ndak ribut-ribut, ndak ngomel-ngomel, ndak perlu. Karena ada kesadaran berlapis-lapis, ada proses, ada prasangka baik, ya kan, ada skor sementara, dan ada kunci di akhir itu pas. Apa tuh pasti? Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Jadi disingkat pasti. Dari mana Ustaz ngambil? Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Dari Al-Baqarah 214. Udah? Al-Baqarah 214. Dapat tak? Ada kalimat apa di belakang akhir ayat itu? Di akhir ayatnya, bagian akhir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Lihatlah siapa yang kena uji ini. Kita ini nabi bukan, ustadz bukan, iman kembang kempes, maksiat lihat tiap hari, mata kita ini lihat maksiat tiap hari.
paha kanan lewat, paha kiri lewat. Itu enggak? Betapa orang maksiat terus bilang, apa salah saya ya Allah? Salah kau itulah dia. Apa salahnya? Itulah dia salah kau. Apa salah saya Ustaz? Kok pede? Lihat, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu. Bukan cuma rasul yang ngomong, orang yang beriman bersamanya. Berarti siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Dan itu kan sebaik-baiknya zaman. Betul tak? Sebaik-baiknya orang beriman di zaman itu. Bahkan disampaikan kalau orang seluruh dunia ditimbang amal solehnya dibandingkan dengan sahabat-sahabatku, tak ada apa-apanya. Tak ada sama sekali. Buka Instagram maksiat, nengok aurat. Buka Google, berita yang diberitakan gosip. Buka TikTok, nengok orang berjoget-joget. Sekarang udah enggak sih, udah banyak yang bagus-bagus lah. Mata nasrullah, ayo jawab. Baca. 1, 2, 3. Mata nasrullah. Nah, kalimat pasti tadi itu, pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Itu saya ambil dari Al-Baqarah 214 dengan kalimatnya, ala inna nasrullahi qarib. Coba diulang. Ala inna nasrullahi qarib. Bibi, kapan Bibi? Tenang benar. Tenang Umi, tenang Bu. Ala inna nasrullahi qarib. Kamu ngomong tenang-tenang, ini kompor gak ada gasnya. Tenang Bu. Nggak bisa masak kita. Tenang Bu. Nah udahlah, cari istri lain. Nangis. Mulut hanya gara-gara gas. Berarti berapa harga pernikahan tuh? 13.000. Berapa gas sekilo? 22 ada sekarang. Anggaplah 25.000. Coba Wan, harga rumah tangga berapa? 25.000. Gara-gara kompor gas minta cerai. Murah sekali. Jangan-jangan dilamar pakai silver pin 13.000 deh perempuan itu. Yang perempuan murah memang. Yang mohon maaf, yang bisa dibeli perawannya cuma pakai coklat. Laki-laki sejati itu bukan ngasih coklat. Oi laki-laki, bukan ngasih coklat, tapi ngasih tanggal akad. Itu laki-laki. Takbir. Saya mau nikah. Sekian Ramadan itu. Udah ada calonnya? Belum, sudah saya kosongkan ada tanggalnya, sudah saya kosongkan namanya. Keluarga besar siapa saja di situ. Udah ya? Ala inna nasrullahi qarib. Abang kakak yang lagi tak berduit, abang kakak yang lagi kena pecat suaminya, abang kakak yang lagi sedih, abang kakak yang lagi nunggu suami sedang sakit, anak sedang sakit, mohon maaf, anak yang mungkin ada yang sedang cacat atau kurang secara fisik, ada gangguan kesehatan, ada ujian kesehatan. Ala inna nasrullahi qarib. Yang punya pasangannya bawel, pasangannya belum mau diajak taat, belum mau diajak berbuat baik, belum mau dia jadi ala inna nasrullahi qarib. Lambungkan terus doanya ke Allah, bilang sama Allah, ya Allah, pertolonganmu pasti datang.
Aku yakin itu dalam waktu terdekat. Makanya saya orang tanya, kapan Ustaz umroh? Insya Allah secepatnya. Itu ngomong gitu tuh lagi jual bubur di pinggir jalan, tidak laku. Orang gila memang, kata orang. Saya bilangnya iman. Kau mikul-mikul beras dapat apa? Dulu tak bisa jawab. Iya dapat apa ya? Tapi yakin. Sekarang kalau mereka tanya, saya bilang dapat banyak. Dapat saudara, dapat keluarga, dapat doa, dapat bahagia, dapat tenang, dapat pertolongan Allah, dapat sehat. Masya Allah. Inilah yang di lock, inilah yang dikunci. Ala inna nasrallahi qarib. Harus hafal antum doanya. Jadi pakai mobil apa antum hari ini? Mungkin orang bilang mobilnya jelek, motor antum jelek. Tenang, nuan tenang. Ustaz doakan dia, saya mau beli mobil impian saya Ustaz, cita-cita Ustaz. Oh, apa mobil cita-citanya? Disebutlah mereknya, Teng gitu. Ya harganya itu sekitar 300 juta. Oh ternyata mobil 300 juta tuh mimpi orang itu. Bercita-cita dia beli mobil itu. Ngobrol sesama istri, kita ini tak punya mobil, tapi bisa ganti-ganti. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Maha kaya Allah. Paling isi bensin ya gitu. Tahu diri lah kan, minjam mobil orang, pakai mobil orang, isi bensin. Yakin gak antum ditolong Allah? Hah? Pasti tak pertolongan Allah tuh? Pertolongan Allah pasti. Tapi kapan waktunya? Di mana? Seperti apa? Ikut dulu SOP-nya. Ada prasangka baik. Tadi udah saya ajarkan kan? Ada proses. Ibu-ibu hamil, ya dia pernah hamil sini? Pernah hamil tak? Berapa bulan kak hamil kak? Tak bisa ke 3 bulan ya gitu, keluarkan langsung. Ayo. Kapan Ustaz ngisi bensin, cuci, kembali bersih, full tank dulu? Waktu masih minjam-minjam mobil orang. Sampai sekarang kalau pakai mobil orang, saya bilang awas kita ya balikkan mobil kotor-kotor. Kita tahu diri udah kena pinjamkan. Itu adab namanya. Lebih tinggi daripada ini. Orangnya pasti bilang jangan Ustaz, jangan diisi Ustaz. Loh, emang salah berbuat baik. Cepat juga. Amin, amin, banyak rezekinya. Sukses dunia akhirat insyaallah. Rezeki banyak berkah. Allah. Nah, iya nih. Jadi pertolongan Allah amat sangat dekat sekali itu saya jadikan wirid. Saya jadikan bacaan, saya jadikan statement, saya jadikan penyemangat saya lagi naik motor. Lagi, apalagi kalau kena caci maki orang, oh itu saya bisa berlinang-linang air mata lalu bilang ya Allah, buktikan kebesaranmu ya Allah, buktikan kemahakuasaanmu ya Allah. Nah ini, dan coba post ini video di mana ya?
Oh, waktu saya ngisi ke masjidan kalau nggak salah. Ini dan di Telegram bisa lah ya. Biar dengar. Ini waktu ke masjidan. Jadi orang SMK yang ke SMK nggak tahu. Masuk dah Dan. Abang kakak nanti nonton ya. Nanti saya upload hari ini insya Allah. Dapat Den? Bisa? Oke ya, putar. Nanti saya posting di Instagram insya Allah. Kau dapat apa? Begitulah omongannya. Saya miskin. Kau tuh tak ada apa-apanya. Kau tuh tak bermanfaat untuk keluarga. Ngajar dan kerja. Kau dapat apa dari ngajar tuh? Quran dan terus masjid dan terus. Kau dapat apa? Begitulah omongannya. Saya disidang. Urus anak yatim tuh bagus. Tapi buat yang lamar kerjaan yang lain. Masa S2 sampai jualan bubur? Ngapain sekolah keluar negeri kalau cuma ujung-ujungnya jualan bubur di pinggir jalan? Mendidik kan? Tapi saya miskin, memang lagi tak berduit. Memang dia baju koko yang minjam sama Bang Iqbal untuk ngisi tausiah itu saya minjam kok baju koko. Tapi di situ saya jadikan doa kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, betul-betul hina ke ngurus anak yatim, hina ke ngurus masjidnya. Ya Allah, buktikan kebesaranmu. Lihat kalimatnya. Saya tidak bilang, ya Allah, aku akan buktikan sama mereka. Tidak ada gunanya membuktikan kepada manusia. Saya bilang, ya Allah, buktikan kebesaranmu. Bahwasanya membela agama ini benar. Jangan pernah untuk membuktikan dan berazam. Aku akan buktikan sama keluargaku. Aku akan buktikan sama ibu. Bodoh kalau untuk punya azam kayak gitu. Bahwasanya bergerak, beramal soleh, berbuat, memperjuangkan Quran, mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu. Kami semua sedang membesarkan agamamu ya Allah. Buktikan kebesaranmu ya Allah. Ya Allah, buktikan kebesaranmu ya Allah. Buktikan janjimu ya Allah. Tahu untuk letak salahnya di mana? Tahu enggak letak salahnya di mana? Di mana letak salahnya? Pengen membuktikan pada manusia. Bodoh enggak? Buang-buang waktu enggak? Buang-buang energi enggak? Buang-buang energi. Antum letih, capek seorang. Jangan pernah. Nih, dah saya upload tadi. Ya Allah, buktikan kebesaranmu. Gitu enak. Ini namanya fasoberun. Oke? Jadi kalau ketemu keluarga, saudara yang mungkin ngomongnya tidak enak, antum jangan respon. Balasnya gimana? Fasoberun jamilnya gimana? Tolong doakan saya.
tolong doakan saya, gitu. Diam ya. Mana gak orang tahu kita di ngapel. Pengen membuktikan sesuatu pada manusia itu adalah sebuah kebodohan. Buang-buang energi, nambah dosa, capek-capek seorang, letih-letih seorang. Antum pakai mobil hari ini, aku Avanza. Tunjukkan sama dia. Di atas Avanza ada Innova. Cuma Innova ya kata dia. Aku Fortuner. Dah kalah lagi. Udah beli Fortuner kita, ada Land Cruiser. Aku Alphard. Udah lah, aku Agya. Ada selesai lagi. Best of the best lagi Agya. Tak habis. Habis tak? Tak habis-habis. Ujung-ujung kijang gak gitu pakai kan. Orang nanya, abang naik kijang bang? Emang apa naik kijang? Yang tak boleh itu naik babi hutan. Kalau masih naik kijang, aman rasa-rasanya. Betul tak? Kijang tuh singkatan, lu tahu nggak, kerjasama Indonesia dan Jepang. Mobil singkatan, itu singkatan. Dulu zaman siapa dulu, Pak Harto dulu. Sekarang ada klubnya, ada apa gitu. Dah, oke ya. Jangan coba-coba membuktikan sesuatu pada manusia. Buang waktu, nambah dosa, bikin sakit hati. Tetap, Bang Abu, pakai Fortuner Bang Abu, bagus Bang Abu. Boleh Pak Ustaz. Apa nggak beli? Tak cukup garasinya. Oh, bukan tak cukup duitnya. Cobalah, orang pun tak cukup duit nak beli Fortuner. Bang Abu, tak cukup garasinya. Kepanjangan itu. Tetap gak naik Fortuner, jalan-jalan kemana-mana, mau ya? Allah Maha Kaya, ya tak? Bisa naik Alphard, tinggal pilih ya Bang Abu naik Alphard tuh. Boleh tak? Boleh. Mau naik Rubicon boleh, naik bebas, tinggal pilih Bang Abu. Barokah tak iya? Sekali lagi sebagai kalimat kunci, pertolongan Allah itu apa? Pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Dah, antum ingat-ingat, antum pegang kuat-kuat, lurus niat, bersih hati, yakin dan percayalah bahwasanya pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Percaya tak? Percaya tak? Masya Allah. Buang-buang waktu, nambah dosa, ya kan? Dan tak bikin kita jadi lebih baik. Dalam nuan tenang. Mudah-mudahan materi Fasolul Jamil ini bikin kita tambah semangat, bikin kita tambah taat, bikin kita tambah tenang menjalani kehidupan ini, dan bikin kita semakin tunduk dan patuh dengan syariat Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Semangat abang-abang, kakak-kakak, jalani kehidupan ini dengan penuh prasangka baik kepada Allah. Nikmati setiap prosesnya. Ingat ini cuma skor sementara, dan pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali.
Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Hari ini kita belajar dari Nabi Yakub dengan kalimat fasoborun jamil, fasoborun jamil, fasoborun jamil, fasoborun jamil, fasoborun jamil. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan yang bisa kita ambil di hari ini. Dan doakan saya bang kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan Kak Ia yang sedang di Mesir ya, tolong doakan anak-anak saya, doakan Wawa, mama saya, ibu di Lampung, kami sekeluarga. Insya Allah saya juga mendoakan abang kakak semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Ingat, pasti pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, udah landing mas? Hah? Baru mau boarding. Oh, Mau boarding. kira udah landing. Cepet kali.